Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Al-Fikri Labib dari program Komunikasi Penyiaran Islam STAI Darut Tauhid. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai epistemologi doa. Dan dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah epistemologi doa. Nah, kemudian pada slide pertama terdapat atau dijelaskan definisi epistemologi doa. Nah, secara etimologi, kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme, yang berarti pengetahuan, dan logos yang berarti ilmu. Nah, epistemologi merupakan cabang filsafat yang secara khusus membahas hakikat, sumber, metode, serta validitas dari suatu pengetahuan. Sehingga ketika kita membahas epistemologi doa, yang dimaksud adalah kajian komprehensif mengenai bagaimana doa dipahami sebagai sumber pengetahuan sekaligus saran komunikasi spiritual antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini mencakup dasar-dasar keilmuannya, cara memperoleh pemahaman tentang doa, hingga pembuktian manfaat pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, kemudian kita masuk ke ruang lingkup. Kajian epistemologi doa ini memiliki 5 pembahasan utama, yaitu hakikat dan tujuan doa, yang di dalamnya membahas tentang memahami esensi mendasar dari mengapa kita berdoa. Kemudian yang kedua ada sumber doa, yaitu membahas terkait berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian yang ketiga, cara memahami doa. Bagaimana metodologi penafsiran dan pemahaman terhadap doa. Yang keempat, keabsahan atau validitas doa. Kriteria yang menentukan keabsahan suatu doa. Kemudian yang terakhir adalah penerapan doa dalam kehidupan sehari-hari. Bagian dari praktik spiritual harian. Selanjutnya, pada slide yang ini kita membahas urgensi doa. Mengapa doa itu penting? Mengapa doa memegang peranan yang sangat penting? Nah, di sini ada beberapa poin yang saya cantumkan. Nah, poin yang pertama adalah doa adalah bentuk ibadah yang nyata terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah doa merupakan wujud pengakuan kita atas ketidakberdayaan manusia dan ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, doa berfungsi mendekatkan diri kita secara spiritual kepada Sang Pencipta. Kemudian yang keempat, berdoa memberikan dampak ketenangan hati dan psikologis. Nah, kemudian ada yang terakhir, yaitu yang kelima, doa menjadi media utama bagi manusia untuk memohon ampunan, petunjuk, serta pertolongan dan menghadapi ujian kehidupan. Nah, sekarang lanjut ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini saya akan membahas terkait macam-macam doa. Nah, dalam praktiknya, doa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu berdasarkan sumber. Yang pertama ada doa ma'thur. Doa ma'thur adalah doa-doa yang lafaznya bersumber langsung dari teks Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada doa ghairu ma'thur, doa yang dirangkai sendiri dengan bahasa pribadi selama
standarisasinya baik dan tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam. Nah, kemudian yang dibagi berdasarkan pelaksanaannya. Nah, yang pertama itu ada doa individu. Doa individu adalah doa yang dipanjatkan secara pribadi. Nah, kemudian ada doa berjamaah. Doa berjamaah adalah doa yang dipimpin oleh seorang imam dan diaminkan secara bersama-sama oleh jamaah. Kemudian pada slide kali ini kita membahas prosedur berdoa. Nah, agar doa disampaikan dengan santun dan beradab, terdapat urutan tata cara berdoa yang dianjurkan. Ini bukan wajib, jadi hanya dianjurkan. Nah, yang pertama itu mencucikan diri dengan berwudu terlebih dahulu jika memungkinkan. Nah, kemudian yang kedua ada membuka doa dengan memuji keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat ada menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan jika memungkinkan. Kemudian yang kelima berdoa dengan penuh kehusyuan, kerendahan hati dan keyakinan mantap. Kemudian yang keenam, menutup doa dengan kembali membaca sholawat dan mengucapkan amin. Nah, kemudian pada slide ini saya akan membahas terkait mukjizat. Nah, selanjutnya mari kita cermati istilah pertolongan Allah yang luar biasa. Yang pertama adalah mukjizat. Nah, mukjizat merupakan keajaiban di luar nalar dan hukum alam yang Allah berikan secara khusus kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kebenaran risalah kenabian mereka. Nah, contohnya ada beberapa, yaitu contohnya terkait tentang Nabi Musa alaihissalam yang mampu membelah lautan merah. Kemudian ada Nabi Isa yang diberikan mukjizat menyembuhkan orang yang sakit. Nah, kemudian ada Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar dan abadi. Nah, selain mukjizat, terdapat bentuk pertolongan dan keistimewaan lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ada karomah. Nah, karomah keistimewaan atau kemuliaan dari luar kebiasaan yang Allah anugerahkan kepada para wali atau hambanya yang soleh. Nah, kemudian ada ma'unah. Ma'unah adalah pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada orang beriman biasa ketika menghadapi kesulitan hidup. Nah, kemudian ada isti'anah. Nah, isti'anah adalah konsep atau sikap memohon pertolongan hanya dan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kondisi dan urusan. Nah, kemudian perbedaan ilmu hikmah dan kahanah. Nah, dalam pemahaman masyarakat penting untuk membedakan antara ilmu hikmah dan kahanah. Nah, ilmu hikmah bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis, dilaksanakan sepenuhnya sesuai syariat Islam, bertujuan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sedangkan sebaliknya, kahanah adalah praktik perdukunan. Praktik ini bertentangan dengan syariat karena menggunakan bantuan jin atau ramalan gaib dan hukumnya secara tegas adalah haram. Kemudian analisis literatur tentang doa. Nah, sebagai penutup, jika kita meninjau doa melalui analisis literatur dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu, nah yang pertama ada aspek teologis.
menjelaskan doa sebagai bentuk pengabdian, ibadah, dan jembatan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua ada aspek praktis, berfokus pada penerapan doa dalam rutinitas aktivitas harian. Kemudian ada aspek psikologis, doa terbukti secara ilmiah memberi efek ketenangan hati, menumbuhkan harapan, dan meredakan kecemasan. Nah, kemudian ada aspek sosiologis, doa bersama memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar anggota masyarakat. Nah, kemudian ada aspek historis, mencatat perkembangan dan evolusi praktis berdoa sepanjang sejarah dari masa para nabi hingga era modern. Kemudian ada sudut studi empiris. Berbagai penelitian modern mengonfirmasi bahwa aktivitas berdoa memberikan dampak positif nyata bagi kesehatan mental dan hubungan sosial. Kemudian sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, epistemologi doa mengkaji pengetahuan tentang doa dari berbagai sudut pandang. Kemudian, doa memiliki peran penting sebagai ibadah dan sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian, mukjizat, karomah, ma'unah, dan isti'anah memiliki makna yang berbeda dalam ajaran Islam. Nah, kemudian ilmu hikmah berbeda dengan kahanah karena berlandaskan syariat. Kemudian yang terakhir ada doa dapat dipahami melalui aspek teologis, praktis, psikologis, sosiologis, historis, dan empiris. Nah, demikian pemaparan materi mengenai epistemologi doa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak, dosen sekalian. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, saya persilahkan komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.